kita merakit bel elektromagnet. Bahannya kita upayakan ini sedikit solder atau tanpa solder ya. Baik, kita mulai dari memasang tempat baterai. Saya pasang di sini. Kadang saya juga masang di sini ya. Tergantung papanya mungkin juga berbeda-beda ukurannya, agak ya kadang soalnya dapat bahannya juga beda-beda. Kita pasang dengan lem bakar. Oke, kita lem bakar pakai lem bakar dengan korek. Oke, so, saya taruh sini. Biasanya saya taruh sini. Terus ini saklar biasanya saya taruh sini. Ini nanti rencananya saya taruh sini saja. Kemudian kita baut. Ini posisi tengah, kita buat lurus ya, kita baut di sini. Ini bautnya kadang agak sulit, berat, perlu oben yang agak besar biar mudah. Paku atau punya bor kecil boleh, atau pakai ini di palu dulu, dicabut lagi terus dibuat baut, dibaut maksudnya. Nah, ini sementara seperti ini. Kemudian kita lanjutkan dengan ini. Nah, ini adalah elektromagnetik, spool elektromagnetnya. Sisakan ruang antara ini sekitar 5 mili ya, setengah cm. Kita hadapkan lurus ke ini ya, plat yang ini, plat besi ini akan membentuk magnet O ya. 1, 2, 3, 4 O ya. Ini kan U awalnya, tertutup I-nya, ini jadi O. Dulu produk sebelumnya itu cuman I tanpa ada ini ya, tanpa ada plat ini. Dia cuman begini ya. Ini kami iterasi, kami tingkatkan bahwa magnet bentuk U ini lebih kuat nanti hasilnya terhadap benda besi, efek tariknya lebih kuat. Selanjutnya ini adalah interruptor. Nah, ini ya, kita pasang di sini. Ujungnya ini nanti bertemu pada pentilan tembaga ini, ya. Kalau tidak tepat, misal kurang mendongak, ini dibenggang ya, atau ditekan, agak dikurangi derajat L-nya. Caranya ditekan, kalau nggak kuat dipukul pakai palu atau batu, tak gitu, nanti dia akan agak hasilnya menjadi semisal 85 derajat atau 82 derajat ya, tidak 90 derajat, biar dia bisa mendongak. Nah gitu ya, intinya mau mendongak atau agak menghadap ke bawah, ini kita paskan. Ujungnya ini nanti bisa bertemu dengan pentilan pada plat tembaga yang ini, yang kecil ini. Terus kita baut. Jangan bau tekan dulu, karena nanti karena mengurangi solder, kita pakai sistem ini begini. Ini kita taruh bawahnya ya, taruh bawahnya. Jadi biar ada ketemu jalur. Oke, ini saya solder saja, boleh spesial ini dikupas, kemudian dikaitkan atau diupetkan ya, bahasa Jawanya itu apa ya,
dililitkan. Nah, dililitkan. Ini dililitkan. Oke, saya coba solder aja dah, cepet. Hitam atau merahnya terbalik tidak masalah, Oke, kita lem bakar bawahnya. Oke, satunya saya solder di sini, atau kalau nggak mau solder ya seperti tadi dililitkan. Tapi jangan lupa ini ujungnya harus dikerik dulu, kerik sempurna baru dililitkan. Kalau yang ini, yang merah tadi, ini perlu di kupas sedikit agar bisa dililitkan. Oke, lanjut kita ke hitam ya, ke hitam sini. Yang ujung satunya ini ke sini. Boleh sebenarnya sini. Nah, ini yang ke sini juga boleh. Yang hitam ke sini juga boleh. Tapi ini berhubung saya pasangnya di sini, ini nggak sampai. Sebelumnya biasanya ini saya pasang di sini. Nah, jadi lihat saja gambar skema ada tentang wiringnya. Soal plus minusnya tidak masalah ya. Nah, ini fungsinya biar mengurangi pensolderan. Kita taruh bawah sini dijepit ya. Kemudian kita kuatkan dengan lubang ya. Oke, oh ya. Nah, ini kita pasang. Ini kalau terlalu menyentuh atau terlalu sudutnya nggak pas, bisa ditekan ininya posisi seperti ini, atau yang ininya perlu agak tekan ke sana atau ke sana ya, seperti itu. Nah, nanti akhirnya ini bisa ketemu ketekan. Nah, ini kenapa tadi saya sampaikan 5 milian, karena nanti juga ada ketekan ke sini. Jadi intinya ini nanti derajatnya dibuat sekitar 2 mili atau 3 mili nanti hasil akhirnya. Karena ini ada ketekan ini juga, jadi semakin berkurang. Itu kan berkurang karena ketekan. Nah, saya tekan terus dulu karena saya mau menguatkan ini dulu. Nah, oke, sudah. Nah, saya mundurkan kembali. Nah, satunya yang ini, oke, ini kita kupas ya. Ini kita kupas agak panjang boleh ya. Kita kupas. Oke. Nah, kemudian karena taruh sini, ini agar permukaannya jadi semakin banyak yang bisa nempel, saya bentuk seperti ini ya. Seperti ini, kelihatan enggak? Bentuk O, atau dibuat kayak obat nyamuk juga bisa. Semakin banyak biar benar-benar yakin bisa bersentuhan dengan siku L di sini. Oke, sekarang kita baut dengan kuat. Oke, sudah. Seperti ini. Ya, untuk pengetesan sementara ini tidak usah dipasang dulu, kita pasang baterai ya, Nah, seperti ini agak kurang pas. Nah, ini bisa ditekan ke bawah sedikit. Coba kita mundurkan dulu. Oke, sudah. Nah, ini juga bisa dicekuk sedikit di sini ya, di pangkalnya. Nah, biar dapat sudut yang pas, jarak yang pas. Kita pasang baterai untuk menguji ini sudah bisa bergetar atau belum. Ini paketnya ada 10 komponen ya. Nah, kita coba. Oh, ini sedang on, berarti sudah on. Oke, sudah bisa bergerak ya. Oke, sudah bisa bergerak. Ini sudah bisa bergerak. Oke. Ini saya matikan. Tadi posisi on. Baru kita taruh ini
melekat ini ya, tidak menekan banget begini ya, benar cuman sentuhan atau kasih jarak anggap saja 0,5 mili lah semisal untuk mengetes saja. Terus ini juga kadang mundur ya, kadang mundur karena ada getaran. Setelah posisi pas bisa kasih lem bakar biar tidak mundur ininya, interruptor, baut interruptornya ini. Oke, saya coba ini pegang dulu ya biar nggak mundur juga karena kepukul. Oke, masih kecil. Nah, sekarang baru kita tambahkan putarannya. Oke, sudah bunyi. Ini coba saya tekan juga biar nggak mundur. Masih belum pas. Itu udah pas tuh. Nah, ini sambil saya putar ini untuk men-setting. Oke ya, seperti itu kira-kira. Jadi perlu dikunci ini, ketika sudah pas perlu dikunci pakai lem ya, cari posisi yang pas. Yang ini juga perlu kita kunci, boleh di baut bawahnya atau cukup di lem bakar saja ya. Bentar, kalau mau dibaut, nah ini harus dibuka ini. Ada lubangnya ini. Nah, ini. Nah, di lubangnya ini. Saya baut satu yang sebelah sini semisal, biar nanti enggak usah bisa diputar begini mana posisinya yang pas dulu. Nah, ini. Saya sekarang tidak saya baut. Meskipun sudah saya sediakan ini ada lubangnya. Nah, tapi produk-produk yang dulu biasanya saya baut. Ini agar lebih cepat, lebih mudah pengaturannya. Menurut saya cukup dilem saja. Gak usah banyak-banyak, biar nyabutnya juga kalau posisinya nggak pas bisa dicabut kembali. Oke, kita tes lagi, tapi saya sambil megang ini ya, karena ini biasanya memang mundur karena ada getaran. Oke, itu bunyi. Coba sambil kita putar. Agak semakin kuat ya. Sini ada percikan api kecil karena efek dari tegangan balik atau arus baliknya karena mengisi elektromagnetik tersebut. Oke, seperti itu tutorialnya untuk pasang komplit. Nah, ini produk ini dari dulu baru kali ini sebenarnya saya membuat video tutorialnya. Sebelumnya cuman kepotong-potong itu aja. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Untuk tambahan identifikasi ketidakbunyian, sebelumnya sudah pernah saya buat video sebenarnya. Ini mau saya gabungkan sama video sebelumnya ini. Ada beberapa masalah mungkin kalau ternyata tidak bunyi. Itu satu ya, bisa jadi baterai habis ya. Baterai habis kok bisa habis? Padahal baru semisal. Karena semisal kakaknya nyoba, bapak ibu nyoba rangkaian ini tidak berhasil, tapi kita tidak tahu ini sedang on, kemudian ini on rangkaiannya sehingga baterai tersedot di koil ya. Itu satu. Jadi baterai habis karena sudah dicoba berkali-kali, kemudian sebenarnya di dalamnya rangkaiannya sedang on ya. Akhirnya baterai habis. Satu. Yang kedua bisa jadi ini plat ini itu terlalu ditekan oleh ini gongnya, terlalu masuk ke sana. Satu ya. Yang kedua itu deh. Yang ketiga, jarak ini sama besi L ini, besi L atau besi I ini terlalu dekat atau terlalu jauh. Terlalu dekat atau terlalu jauh bisa jadi itu. Kemudian interruptor, masalah ketiga itu ya. Masalah keempat, ini interruptor terlalu menekan ke sana atau terlalu longgar sehingga tidak tersentuh. Nah, itu masalah yang kelima. Yang keenam, terjadi korosi. Yang enam terjadi korosi karena ini adalah ujungnya ini bertemu dengan pentilan tembaga ini, ada
percikan, makanya terjadi oksidasi, bisa jadi permukaannya itu gosong, itu perlu dikerik, diamplas boleh. Nah, kalau saya cukup dikerik pakai cutter gitu aja. Ini di sininya ini loh, di ujungnya ini nah, di sini. Nah, terus apa lagi ya, terus mungkin yang terakhir ya, koneksi kabel ini tidak terpasang bagus. Kadang beberapa pembeli itu tidak tahu ujungnya kabel ini ujungnya email ini harus dikerik dulu, karena email ini bukan kawat yang terbuka, tapi dia ada penutupnya, ada emailnya, ada pelapisnya ya. Oh ya, kalau mungkin dirasa suaranya terlalu ringan, bisa di-upgrade baterainya pakai 6 volt atau pakai charger 5 volt. Semisal charger itu ujung kabelnya kita potong, kita ambil plus dan minusnya, masukkan sebagai supply, power supply. Oke, itu saja.